Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara, menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan seringkali juga menghadapi kesulitan yang tidak selalu dapat diatasi oleh kekuatan diri kita sendiri. Oleh karena itu saudara, sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, mari kita bersandar selalu kepada Tuhan yang menopang kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang berkata bahwa ketika dicari-cari tidak ketemu, tetapi saat tidak dicari malah muncul. Saudara, itulah pengalaman kita bukan? Ketika kita mencari barang yang kita lupa taruh di mana. Kita cari tidak ketemu, kita tidak cari, dia muncul sendiri. Saudara, juga ada pengalaman dari orang-orang dan termasuk kita. Ditunggu-tunggu, tidak datang-datang. Tidak ditunggu malah datang. Saudara memilih menunggu atau tidak menunggu. Jikalau yang datang itu adalah orang yang penting dan kita perlu mempersiapkan diri, maka tidak ditunggu, dia datang. Saudara, itu kabar baik atau kabar buruk? Saudara, saya percaya jikalau kita akan kedatangan orang penting ke rumah kita dan kita perlu siap-siap akan kedatangannya, maka pastilah kita tidak menganggap bahwa dia tidak akan datang dan kita sembarangan hidup kita. Karena kita juga tahu kalau dia datang tiba-tiba dan kita tidak siap, maka kita akan mempermalukan diri kita sendiri. Saudara, orang percaya adalah orang-orang yang sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, bagaimana sikap saudara terhadap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Saudara, mari kita membaca 2 Petrus pasal 3 ayat 1-13. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya pada zaman para rasul, yaitu pada abad pertama, sangatlah menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena mereka merasa bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada zaman mereka. Tidak heran saudara, ketika Tuhan Yesus belum datang juga, maka timbullah orang-orang yang tidak percaya,
yang mengejek orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami tantangan dan tentangan untuk menggoncangkan iman kita kepada Tuhan. Namun, kita harus sadar bahwa kasih setia Tuhan itu sudah teruji sepanjang masa. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, terhadap pengejek-pengejek yang mengatakan bahwa apa yang diharapkan oleh orang percaya itu seperti sesuatu kebohongan belaka. Karena mereka mengatakan, dunia sejak dari awal sampai sekarang tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda apa-apa pun. Dari mana engkau tahu bahwa Tuhan akan datang kembali? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mengalami saat-saat yang seperti itu. Saudara, tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saudara, kalimat ini bukan asumsi. Kalimat ini bukan hipotesa, bukan sebuah anggapan. Tetapi kalimat ini didasarkan kepada penyataan Allah dalam kenyataan Allah di dalam menggenapi janji-janjinya yang sangat jelas di dalam perjanjian lama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah Rasul Paulus berkata Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Saudara, ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, saudara, Allah mengatakan 70 tahun mereka akan di Babel. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, Tuhan menggenapi janjinya dengan cara yang luar biasa. Ada seorang raja yang tidak pernah mengenal Allah. Seorang raja yang tidak pernah pro dengan umat Tuhan. Itu adalah Raja Kores. Tetapi dialah yang dipakai Tuhan untuk melepaskan umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Pada tahun ke-70 mereka dibuang ke Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Allah atau Yesus Kristus belum datang kembali? Alkitab mengatakan karena dia sabar terhadap kamu. Saudara, Tuhan tidak mau ada orang-orang pilihannya yang binasa. Sampai waktunya tiba ketika orang pilihan sudah genap adanya. Saudara, itulah waktunya Tuhan akan datang kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, dalam hidup kita yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ataupun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sedang menanti-nantikan Tuhan di dalam pergumulan hidup kita. Saudara, mari kita percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan itu sudah terbukti, saudara, di dalam firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Yang kedua, waktu Tuhan itu tidak seorang pun yang dapat memastikannya. Namun ketika waktu Tuhan tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus nantiasa hidup sebagai orang-orang yang siap akan waktu Tuhan itu. Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika waktunya tiba, yaitu waktu Tuhan, saudara, tidak ada yang bisa menundanya.
Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi daripadanya. Saudara, Alkitab mencatat bahwa langit dan bumi yang sekarang ini, dia akan rusak, dia akan dihancurkan. Itu memberitahukan kepada kita, kebinasaan akan datang kepada isi dunia ini. Namun Alkitab berkata, orang-orang percaya menanti-nantikan langit dan bumi baru yang penuh dengan kebenaran. Itu memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang percaya, dia akan hidup selama-lamanya, adalah orang-orang yang diselamatkan dari murka Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu siap ketika waktu Tuhan itu tiba. Saudara, bagaimana kita menjadi orang percaya yang selalu siap ketika waktu Tuhan itu tiba? Saudara, kita harus setiap hari hidup sebagai murid-murid Kristus. Hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hidup melayani Dia. Dan menjadi berkat bagi orang lain. Memberitakan kabar baik kepada orang lain. Bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Dan senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seakan-akan Tuhan akan datang besok. Saudara, disitulah saudara, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan karena terpaksa, bukan karena takut hukuman. Tetapi karena kita mencintai Tuhan. Saudara, orang yang mencintai, dia akan melakukan yang terbaik. Meskipun orang yang dicintai belum dia lihat. Tetapi orang yang tidak mencintai, dia butuh orang itu ada, baru dia melakukan apa yang dikehendaki oleh orang itu. Saudara, jadilah orang Kristen yang mencintai Tuhan. Sehingga meskipun dia belum tiba, saudara dan saya hidup ingin menyenangkan hati dia. Saudara, ketika dia tiba, engkau dan saya ditemukan sebagai hamba yang baik dan setia. Dan kita akan disambut dengan sukacita. Dan kita pun akan bersukacita berjumpa dengan dia. Saudara, mari, ketika hidup masih di kandung badan, saudara, kita masih punya kesempatan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan dipakai Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Itulah persiapan kita. Ketika tiba waktunya Tuhan datang, kita menjadi orang yang diberkati. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kami disadarkan, kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yaitu orang menanti-nantikan Tuhan, karena kami mendapat kekuatan baru, bagaikan burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.